Oke, kita masih ngobrolin tentang materi 3. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep uang. Jadi sekarang sekedar mereview dulu konsep uang dalam hukum syariah itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan konsep uang konvensional. Jadi sekarang saya share materi dulu. Bentar, oke. Ya, saya kecilin segini ya, cukup ya. Oke. Nah, ini eh, yang membedakan itu ini Bapak Ibu, kita review sebentar sebelum kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita akan bahas lembaga keuangan syariah yang pertama, yaitu penggadaian. Nah, penggadaian kayaknya bagus untuk dibahas karena semenjak COVID ini kayaknya penggadaian itu laris sih Bapak Ibu ya. Jadi kita review sebentar konsep uang. Nah, yang membedakan apa Bapak Ibu? Bahwa tidak boleh ada penimbunan. Jadi di dalam hukum syariah itu tidak boleh ada penimbunan uang. Jadi uang itu harus disirkulasikan. Penimbunan uang ini maksudnya untuk mencegah adanya orang yang mendominasi, jadi ada monopoli ekonomi di dalam sini ketika seseorang itu menimbun uang. Jadi sistemnya dalam konsep syariah ini kan unit surplus ini harus mendistribusikan uangnya. Itu kan konsepnya itu amal. Jadi harus mendistribusikan uangnya melalui bank syariah. Jadi untuk unit yang defisit gitu, yang membutuhkan. Jadi saling mengisi antara yang punya uang dengan yang butuh uang. Kemudian lembaga keuangan syariah ini, baik yang bank maupun non-bank ini semacam memfasilitasi gitu. Saya tanya dulu nih, kalau misalnya mobil, yang digade itu surat mobilnya atau mobilnya? Ada yang tahu nggak? Mobilnya. Ya, Surat mobilnya, Bu. BPKB mobilnya. Mobil, Ibu. surat mobilnya apa mobilnya? Surat mobilnya, Ibu. Surat mobilnya. Surat. Ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Kalau misalnya di perjanjian kredit biasa, mau pinjem dana di apa, misalnya di lembaga keuangan non-bank yang bentuknya lain, bukan pegadaian, finance itu biasanya yang digade itu surat berharganya. Jadi kepemilikannya itu apa fisiknya benda itu tetap berada di tangan si pemilik gitu loh. Kalau di penggadaian tidak Bapak Ibu. Kalau di penggadaian itu fisiknya dan suratnya. Jadi utuh semuanya. Jadi di penggadaian itu khusus untuk barang-barang bergerak, jadi mobil, elektronik. Kalau gade kulkas, kulkasnya yang digade. Jadi kalau gade mobil, surat berharganya beserta mobilnya. Gitu. Terus gimana tuh model pencairannya? Model pencairannya tuh sama aja Bapak Ibu. Si pihak penggadaian ini akan menafsir terlebih dahulu nilai dari barang yang akan digadaikan. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan si nasabah. Yang paling penting adalah yang membedakan antara penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah itu di penggadaian konvensional kan ada bunga, ya kan? Selain dipotong administrasi, ya nggak, biasanya dipotong administrasi itu sekian persen. Kemudian ditetapkan berapa persen bunga. Jadi berapa persen bunga untuk terus berapa bulan jangka waktunya. Karena kan beda-beda. Jadi beda-beda, pilihannya nasabahnya juga beda-beda tergantung. Jadi akan ditafsir nilainya beda, bunganya berapa. Kalau di penggadaian syariah itu tidak ada bunga Bapak Ibu. Nah, terus pertanyaannya adalah terus buat mempertahankan usaha penggadaian ini untungnya dari mana dong kan gitu pertanyaannya. Mereka mengambil dari uang administrasi itu satu. Kemudian penggadaian syariah ini karena dia punya produk
produk lain selain menerima penggadaian juga istilahnya bahasanya mereka itu menyimpan. Jadi misalnya menggadaikan emas nih. Jadi ada biaya yang nanti dibayarkan itu di akhir ketika barangnya ditebus. Jadi bahasanya adalah biaya, biaya penyimpanan barang berharga. Nah, di situ dapat dapat income-nya itu dari sana. Jadi bahasanya bukan bunga. Si administrasi ini namanya administrasi dibayar awal, di awal. Jadi tidak ada di akad itu tidak akan ada bunga. Jadi sekian persen bunga per bulan gitu misalnya enggak. Jangka waktu tetap ada, jadi tetap sama. Yang membedakan hanya itu hanya menerima uang administrasi dan biaya penyimpanan, biaya jasa penyimpanan barang berharga gitu. Untuk tugas bersama, jadi karena ini apa ya, mungkin masih setengah jam lagi supaya efektif dan supaya nanti bisa jadi satu apa, siapa tahu nanti kelak kita akan punya buku ajar, nah gitu loh. Jadi untuk mengarah ke punya buku ajar itu saya butuh kerja sama Bapak Ibu sekalian di sini gitu loh, nggak bisa kerja sendiri. Saya akan tentukan apa yang harus dicari. Jadi materinya tentang apa ini? Ya, yang pasti tentang hukum Islam. Kemudian nanti ini berapa mahasiswa boleh dibagi berapa kelompok? 5 orang mungkin ya, karena ini ada 20 polis. Silahkan cari 5 orang. Anda yang tentukan, saya nggak tahu. Silahkan Korti mungkin yang tentukan. Silahkan dibagi satu subbab itu 5 orang. Nanti saya akan kirimkan di WA Group cara penulisannya. Jadi diikuti semacam template-nya seperti itu. Jadi yang digunakan itu adalah body note. Jadi body note yang digunakan, maka ikuti cara penulisan body note yang ada di contoh yang saya kirimkan. Kemudian yang kedua tentang cara penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya itu menggunakan metode apa style. Jadi ada macam-macam style. Jadi sudah nanti di situ ada, ikuti saja seperti itu. Jadi nama dulu, kemudian dalam kurung tahun terbit, kemudian setelah itu dalam kurung tutup baru judul, eh, baru langsung ke penerbit dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan footnote gitu. Kalau misalnya kutipan langsung, ya ini boleh dicatat. Kalau kutipan langsung artinya Anda mengutip secara langsung teks di sebuah buku tanpa Anda modifikasi, maka itu harus diisi halaman. Jadi pada saat mengisi body note itu harus ada nomor halaman. Kalau misalnya tidak mengutip langsung, jadi hanya similar lah dengan statement di sebuah buku atau Anda menyusun dengan kata-kata sendiri, tidak mengutip langsung, itu nggak usah. Jadi cuma nama dan tahun terbit buku. Saya akan kirimkan, tapi ini yang dikirimkan ini adalah contoh narasi materi ilmu negara. Jadi nanti akan dicari tentang hukum Islam. Saya akan tentukan topiknya mengenai peran penggadaian syariah di masa pandemi ya. Itu temanya. Jadi apa itu judulnya, judul utamanya. Nanti silahkan Anda tentukan subbab gitu loh. Apa tuh yang harus dibicarakan? Apakah landasan hukum dari lembaga penggadaian syariah? Boleh. Jadi itu 5 orang yang mengerjakan. Kemudian subbab berikutnya yang B misalnya Eh, apa ya, keuntungan dan kerugian, atau boleh sisi positif dan sisi negatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa penggadaian syariah gitu. Boleh aja namanya juga analisa kan, tapi dengan dasar gitu. Jadi apakah Anda mengutip dari jurnal, artikel dalam jurnal, atau Anda mengutip dari buku gitu. Yang berikutnya yang paling penting jangan coba-coba mengarang. Kalau Maksudnya di email LMS-nya terima email yang namanya aneh-aneh, kontakto@service bahasa aneh-aneh, jangan dibuka ya. Itu virus, langsung aja dihapus. Klik tanpa dibuka itu langsung hapus atau laporkan spam. siapa yang lagi meeting dia?
Jadi tidak boleh mengelabui. Jadi karena begini loh, mungkin Anda bisa mengelabui saya, tapi Anda tidak bisa mengelabui turn it in gitu loh. Jadi nanti akan dimasukkan ke turn it in, nanti di situ akan kelihatan apakah betul Anda mengutip dari buku yang Anda sebutkan ataukah tidak gitu loh. Jadi di situ nanti ketahuan gitu, apakah Anda mengarang ataukah Anda betul-betul mengutip. Ya, jadi itu cuma masalah etika akademis saja, oke. Untuk mempersingkat waktu atau nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA group. Nanti kortinya silahkan di list ya berapa-berapa. Jadi yang hari ini kuliah tentunya beruntung yang 26 orang ini jadi udah punya kelompok nih. Nanti yang nggak kuliah ya silahkan diinfo saja. Nanti untuk narasi terbaik akan saya libatkan sebagai penulis di dalam jurnal yang akan saya submit di jurnal tentang apa hukum Islam dan pembangunan. Jadi nanti mungkin akan dipresentasikan minggu depan ya. Selesaikan setengah jam ke depan atau minggu depan kita bahas. Silahkan tentukan siapa yang mau mempresentasikan. Saya stop dulu, nanti selanjutnya akan saya kirimkan template-nya di WA Group ya. Sudah cukup jelas ya temanya ya. Jadi peran penggadaian di masa pandemi COVID. Apa sih peran penggadaian di masa pandemi? Terus atau boleh yang lebih umum dulu, apa sih sebenarnya peran lembaga keuangan non-bank yang namanya penggadaian ini gitu. Gimana apa sih dasar hukumnya atau apa sih sejarahnya boleh? Mau yang sejarah dulu berarti yang sejarah yang di atas gitu loh. Nanti kita sepakati aja ya kalau misalnya mau ganti nanti saya kasih subbab-subbab yang kira-kira relevan untuk topik bahasan tadi. Kalau bagi yang punya pendapat lain yang lebih up to date misalnya boleh-boleh aja gitu. Nanti diajukan saja di WA group. Jadi saya rasa lebih efektif begitu karena supaya kalian browsing juga. Jadi kalau cuma saya yang menyuapi, Anda pasti nggak belajar. Gitu. Dan saya sedang membudayakan kepada mahasiswa saya sekalian untuk tanggap menulis gitu loh. Nanti kemana share-nya akan saya, kemana kita submit akan saya akan saya share di WA group gitu. Ini jurnalnya, ini artikelnya sudah jadi di bagian ini pakai narasinya yang kemarin dari kelompok ini. Kemudian yang terlibat akan saya pilih tentunya siapa. Gitu. Tentunya yang presentasi gitu. Karena kan saya anggap saja yang berani bicara dan presentasi itu adalah orang yang memang berperan penting di dalam kelompok itu gitu. Karena kan yang namanya kelompok kadang ada yang kerja, ada yang nggak kerja gitu loh. Boleh lebih dari satu orang bisa bicara, nggak apa-apa. Boleh kelima-limanya bicara, nggak masalah, gantian. Terserah gimana aja ngaturnya. Saya sih santai aja gitu. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih Bu.